Oke, sebentar. Soalnya mic-nya jauh. Oke, untuk suaranya sudah lebih jelas tadi. Sudah lebih jelas atau belum suara saya? Sudah, Pak. Oke, untuk praktikum ini nanti ke depannya kita akan belajar tentang basis data. Di sini nanti khususnya basis datanya menggunakan MySQL. Nah, ini saya juga ingin cross check lagi terkait dengan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Ike. Basis data itu apa sih, teman-teman? Basis data itu apa? Halo, halo. Basis data tuh kalau saya memahaminya Pak, itu mirip seperti database, yaitu berisi tentang informasi-informasi seperti data-data yang biasanya itu dipergunakan di kayak di bank ataupun di kalau di sistem informasi itu kayak di perpustakaan yang berisi tentang data-data gitu Pak. Data-data yang penting yang berupa database. Itu kalau Oke, saya dipahaminya Pak. oke. Untuk yang lain, ada yang mau Kumpulan berpendapat? data yang terhubung, Pak. Oke, bisa juga. Ada yang menjawab lagi yang lain? Informasi Data yang tersimpan. terorganisir, Pak. Tadi siapa ya? Yang menjawab data terorganisir tadi siapa? Saya, Pak. Oke, Mas Gary. Terus tadi sepertinya Mbak Diajeng, Mbak Vega, atau Mbak Yogi jika mau menjawab, silakan. Oke, nggak ada ya? Oke, jadi langsung saja untuk kita di hari ini nanti cuma sampai pukul ini ya, 15.30-an. Nah, untuk praktikum basis data, kita nanti akan menggunakan yang namanya Laragon. Saya akan share screen dulu. Jadi sebenarnya untuk basis data itu sebenarnya ada banyak ya. Ada yang namanya MySQL, kemudian Postgre, Oracle, dan seterusnya. Itu sangat banyak. Nah, untuk yang kita pelajari, itu nanti kita akan belajar di MySQL. Jadi nanti kita akan belajar tentang sintak-sintak di MySQL itu seperti apa. Jadi sintak itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah ini ya, ini apa itu script. Jadi seperti halnya kemarin teman-teman sudah mempelajari algoritma pemrograman. Kalau dicanakan untuk membuat sebuah program itu programnya sangat banyak, sintaknya sangat banyak. Nah, namun untuk yang basis data ini itu nanti sintaknya akan lebih simple, lebih sedikit. Hanya saja untuk implementasinya nanti terkait dengan sintak di database MySQL itu nanti akan saling berkaitan dengan bahasa pemrograman yang lain. Misalkan PHP, kemudian C++, dan seterusnya. Kemudian untuk aplikasinya sebenarnya juga sangat banyak yang bisa digunakan. Kalau yang paket atau yang bundle itu bisa menggunakan SAM. Saya juga pakai SAM. Kemudian bisa menggunakan WAM. Kemudian untuk yang Linux bisa menggunakan LAN. Kemudian untuk yang Windows tadi ya sama ya, ada SAM, kemudian ada WAM, dan ada Laragon. Nah, kalau saya nantinya akan menggunakan Bapak, mohon maaf suaranya kecil banget, Pak.
Oke. Kalau sekarang gimana? Apakah sudah Jelas, Pak. sedikit jelas? Oke. Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Jadi nanti untuk program yang kita gunakan dalam mata kuliah di praktikum ini, Bapak, suaranya nggak terdengar. nggak terdengar lagi. Terdengar kok, Pak. Di saya Terdengar dengar kok. jelas. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, Jelas. ya. Jadi nanti aplikasi yang kita gunakan itu Laragon. Tapi sini sebenarnya juga opsional. Teman-teman misalkan pernah belajar basis data, kemudian menggunakan software yang lain, tidak masalah. Hanya saja nanti untuk contoh-contoh yang akan saya paparkan menggunakan Laragon. Nah, Laragon itu aplikasinya seperti ini. Ikonnya adalah gajah. Ini ya, gajah. Kemudian aplikasinya bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tombol. Di sini ada Start All, kemudian Web, Database, Terminal, dan Root. Nah, untuk apa itu? Untuk yang kita pelajari nanti, banyaknya, persentase besarnya akan menggunakan terminal. Nah, untuk menggunakan terminal supaya kita bisa menjalankan database yang ada di komputer atau di server kita, maka ini harus di start all dulu. Ini ketika belum di start, dia tidak akan bisa. Nah, dia tidak menemukan perintah tersebut. Jadi nanti semuanya untuk teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita menginstal Laragon, kemudian SAM dan seterusnya, itu merupakan satu paket yang mana menjadikan komputer kita itu bisa dijadikan sebagai server. Jadi yang namanya server itu ada yang namanya web server, kemudian database server. Nah, kalau di Laragon ini untuk web server sama database servernya itu dijadikan satu. Karena untuk di profesional itu sebenarnya untuk meningkatkan performa yang lebih bagus, biasanya untuk server antara web dan database itu dipisah. Karena kita sifatnya masih untuk belajar, maka untuk yang ini penggunaan server ini kita gabung tidak masalah. Oke, jadi nanti langkah-langkahnya gini ya, ketika sudah menjalankan aplikasi ini, kita klik Start All. Nah, di sini tertulis Apache ada di port 80. Nah, Apache ini dia yang berfungsi sebagai web server. Kemudian di sini ada MySQL di port 3306. Nah, ini adalah database kita yang menggunakan untuk belajar. Nah, apakah ini ada yang mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kita menggunakan Android? Kalau menggunakan Android, teman-teman bisa menggunakan ini. Bisa menggunakan Termuk. Jadi ini, baik menggunakan Android atau smartphone atau iOS yang lain dengan OS yang lain, ataupun dengan menggunakan komputer, tablet, laptop lah, karena bisa menggunakan ini Termuk. Jadi ini nanti silakan teman-teman juga tugas hari ini adalah download aplikasinya,
kemudian diinstal. Nah, kita akan fokus ke materinya itu di pertemuan besok. Jadi hari ini hanya untuk pengenalan saja. Nah, ini sudah saya jalankan ya. Sekarang kita coba. Nah, ini masih belum bisa. Masih belum bisa karena apa? Tadi saya lupa ya. Jadi sebelum kita mengoperasikan sintak yang berisi perintah tentang MySQL, kita harus masuk dulu ke database yang ada di komputer kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita masukkan name sama. Nah, selain itu, selain nanti kita belajar menggunakan terminal ini, atau dalam ini adalah kita belajar sintak-sintaknya menggunakan terminal ini, nanti kita juga bisa menggunakan web ini, menggunakan browser. Nah, kalau menggunakan browser, itu ada di PHP MyAdmin. Oke, kita tunggu loading. Oke, jadi ini ya. Jadi ini tampilan ketika nanti kita menggunakan berbasis web. Jadi kita login-nya ke localhost PHP admin. Nah, kemudian untuk username sama password-nya apa? Kalau default-nya adalah root, kemudian password-nya kosong. Oke, berhubung tadi di tempatnya Mas Sugeng sedang ada, mungkin kita tunggu sampai 3:05 ya, sambil ini supaya adanya selesai dulu. Nanti kita lanjutkan di jam 3:05. Kalau ada yang mau bertanya silahkan disampaikan di teks terlebih dahulu. Nanti misalkan masih ada waktu, kita gunakan untuk tanya jawab secara lisan. Silakan di
Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini ada yang sudah bertanya. Seperti ini ya, untuk aplikasinya bebas. Boleh menggunakan SEM, boleh menggunakan BEM, boleh menggunakan LEM, boleh menggunakan Laragon, boleh menggunakan Termuk bagi yang masih menggunakan smartphone. Tidak masalah. Hanya saja untuk instalasinya nanti silakan diinstal secara mandiri. Jadi di pertemuan mulai kita langsung fokus ke pada ini. Kuliah ini tentang basis data. Jadi nanti misalkan ini Mbak Desa misalkan belum ada komputer atau laptop menggunakan Android tidak masalah, tetap bisa. Nanti silakan aja install Termuk kemudian database server juga. Jadi untuk yang menggunakan Android sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama dengan yang menggunakan sistem operasi Linux. Jadi nanti installnya satu-satu. Kalau yang menggunakan Windows kan ada jadi ada kecam. Oke, ini saya jadikan contoh ya. Ini saya coba masuk yang berbasis web menggunakan PHP admin. Kelemahannya ketika kita menggunakan basis web seperti ini. Jadi loading itu memang makan waktu. Nah ini adalah berisi database. Jadi di dalam komputer saya itu sudah ada beberapa database yang saya buat contohnya ini. Nah sekarang saya contohkan menggunakan kalau menggunakan terminal itu begini caranya. Nah di sini ketika MySQL kemudian min itu artinya menyebut ke usernya. User ketika masuk default belum dilakukan apa-apa, tadi namanya adalah root. Kemudian min p. Nah min p ini artinya password. Karena masih default maka nggak ada password. Nah di sini tetap diminta untuk masukkan password. Kita langsung enter saja. Nah, kalau tadi di terminal untuk awalan ini kan masih ini simbol lambda. Sekarang untuk awalannya sudah ini SQL. Berarti artinya apa? Artinya kita sudah masuk ke database server. Nah, sekarang kita cocokkan yang ada di database menggunakan web dari PHP admin dengan yang terminal. Apakah sama? Kita cek. Nah, ternyata sama ya. Ada 14 database. Nah, struktur dari database itu seperti apa? Tadi juga bisa disampaikan, atau mungkin belum, mungkin besok saya contohkan. Saya berikan informasinya. Ini strukturnya seperti ini. Jadi ada database, ini namanya pasir. Nah, di dalam database itu ada yang namanya tabel. Tabel itu namanya adalah pelanggan. Nah, di dalam tabel itu juga memiliki struktur lagi. Dan tabel itu apa? Oke. Kolom. Nah, kolom-kolom itu isinya apa? Isinya adalah sebuah kaitan dengan tabel tersebut. Misalkan ini tabel pelanggan.
maka dalam tabel pelanggan yaitu mencari isinya tentang yang ada dengan pelanggan tersebut. Nah, untuk field ini nanti juga nantinya tetap ada tipe datanya. Tipe datanya itu mungkin tidak akan jauh yang ada yang telah kita pelajari di bahasa maka kita setelah ini sebenarnya juga bisa. Hanya saja ketika nanti teman-teman ini bekerja sebagai orang ini ya administrator database, maka nanti fokusnya adalah kita menggunakan sintaks. Nanti akan sangat jarang menggunakan yang berbasis tampilan seperti ini. Nah, kalau tadi saya contohkan, saya sudah ini contohkan masuk ke database kasir. Sebenarnya untuk sintaks ini juga tidak jauh dengan bahasa Inggris. Kalau menggunakan itu bahasa Inggrisnya apa ya teman-teman ya? Halo teman-teman. Bahasa Inggrisnya apa? Use. Oke, use. Usage penggunaan, Pak. Kasir. Kita ini ya, kita samakan dengan yang telah tadi saya demokan menggunakan admin. Tapi saya mencoba untuk yang kasir. Nanti kita sama, use kasir. Nah, database change. Artinya kita sudah berhasil masuk ke database kasir. Nah, tadi saya menunjukkan di database kasir itu ada apa? Ternyata ada satu tabel, yaitu pelanggan. Kita coba menunjukkan tadi sama show tables. Nah, ternyata sama tabelnya pelanggan. Nah, kemudian bagaimana caranya kita melihat isi dari tabel pelanggan? Dash pelanggan. Nah, seperti ini. Jadi tadi ya sama ya. Di sini ada alamat, ID pelanggan, nama, nomor nomor telepon, pekerjaan. Nah, di sini ada tipe data. Tipe data di sini ada 3 ya. INT, kemudian varchar, dan begin. Teman-teman masih ingat kalau INT itu tipe data yang seperti apa? Untuk bilangan, Pak. Oke. Aritmatika. Numerik, Pak. Ya, betul. Untuk bilangan atau numerik. Kalau varchar, gimana? Karakter, Pak. Oke, karakter. Kalau bikin, yang apa? Bilangan. Oke, bikin juga ini ya, angka nomor bilangan. Nah, jadi nanti ketika teman-teman membuat sebuah database, nanti teman-teman diberikan sampai seperti ini. Misalkan saya itu ingin membuat sistem yang mana sistem itu ada database-nya. Ketika di sistem itu ada inputan nama, maka yang namanya nama berarti kan isinya hanya karakter. Nggak mungkin kan nama itu ada angkanya, maka nanti harus kita kalau hanya karakter ya tapi pakainya varchar. Kemudian dia itu nanti size-nya berapa? Misalkan nama itu paling panjang 50 bit misalkan.
260. Nah, nanti dan seterusnya sampai seperti itu. Nah, ini untuk awalan saja untuk pengenalan. Jadi, teman-teman setelah mengetahui ini, silakan teman-teman download aplikasinya dan diinstal di komputer atau smartphone. Dari saya untuk pengantar cuma itu saja. Ini masih 15 menit, silahkan digunakan untuk tanya jawab. Oke, silakan. Bapak izin bertanya. Oke, silakan, Mbak. Yang tadi. Kenapa nomor KTP itu pakainya bikin, Pak? Kenapa nggak pakainya IN? Sih, Mbak, bagi pertanyaan tadi, contoh KTP itu menggunakan sebenarnya terus di jalan ayo itu sebenarnya ya, sama. Nanti silakan teman-teman ini di-explore lagi. Nanti juga akan saya share terkait dengan penggunaan memori. Jadi di setiap jenis data, tipe data, itu ada alokasi memori. Nah, nanti kita juga harus menghitung, mengkalkulasi. Ini misalkan saya itu nanti membuat aplikasi, kemudian sampai aplikasi itu menjadi besar. Jika kita tidak memperhitungkan dengan matang terkait dengan tipe datanya, kemudian size-nya, ukurannya, maka itu nanti tidak akan berimplikasi ke penggunaan memori. Jadi jangan sampai kita itu membuat aplikasi semuanya dibuat besar semua. Maka itu nanti akan mubazir. Nah, kalau mubazir berarti penggunaan memorinya juga akan semakin besar. Ketika penggunaan memori itu besar, maka nanti database servernya akan membutuhkan resource yang lebih tinggi lagi. Misalkan ya seharusnya database server itu hanya menggunakan RAM 4 GB sudah cukup, kemudian menggunakan CPU-nya 2 slot cukup, karena kita mubazir dalam pembuatan perancangan database-nya, nah itu nanti tidak, atau dalam ini mungkin nanti akan ada pemborosan, misalkan harus 4 slot CPU yang dipasang dan seterusnya. Jadi seperti itu, Mbak Yogi. Jadi nanti setelah ini dan di bentuk berikutnya kita juga akan melakukan testing kalau menggunakan tipe data seperti ini bagus atau enggak, dan seterusnya nanti kita akan pelajari di pertemuan besok dan seterusnya. Seperti itu, Mbak Yogi. Dan kami ada lagi yang lain. Terima kasih. Sama-sama. Oke, silakan yang lain kalau masih ada lagi. Atau mungkin saya tanya aja, ada yang sudah sudah menginstal aplikasi untuk database ini? Sudah, Pak. Selain Mbak Yogi, ada lagi? Sudah, Pak. Oke, sudah ada beberapa juga ini. Oke, jadi saya ingatkan kembali lagi yang belum menginstal, silahkan diinstal dari sekarang. Karena untuk pertemuan besok, kita langsung fokus terhadap penggunaan aplikasi ini dan seterusnya. Jadi nanti kita akan belajar DDL, kemudian DMR, DCR, kemudian trigger, views, store procedure, join, dan seterusnya. Apa sih itu? Nah, itu nanti juga akan sangat berguna untuk teman-teman, misalkan akan terjun sebagai seorang aplikasi developer. Atau kalau teman-teman menguasai itu tadi, itu juga sudah ada job desk sendiri, yaitu admin. Karir sebagai seorang database administrator, itu juga bisa.
Jadi database ini merupakan fondasi, tetapi dari fondasi itu sudah ada job desk atau karir di sana. Nah, nanti kita juga akan mempelajari terkait dengan security-nya. Security di database itu seperti apa? Nanti juga akan kita belajar. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya, boleh lisan, boleh melalui teks, kita loncat. Atau mungkin sudah cukup jelas semuanya. Oke, mungkin ini ya, sambil menunggu 8 menit lagi, saya akan ngecek. Oke, kalau agak sepertinya akan kesulitan karena saya harus kopas daftar nama. Saya pakai cara yang lain aja. Oke, teman-teman, setelah ini mengerti apa? Pendidikan keluarga negaraan, Pak. PKN, Pak. PKN, Pak. Ini dengan ini, Pak Misti lagi. Jangan lupa nanti ini IC-nya atau PJ-nya menghubungi Pak Misti. Siapa? Untuk ketuanya masih Mas Giri atau sudah ganti? Ya Pak, masih Pak. Sementara masih Pak, belum tahu ke depan. Selamanya ya? Selamanya Pak. Sampai semester 8 aja Pak. Oke, bentar. Sepertinya lagi nggak bersahabat. Oke, teman-teman. Sepertinya lagi nggak bersahabat, nanti meternya harus something random terus. Oke, gini aja. Saya ingin konfirmasi ke teman-teman. Konfirmasinya terkait dengan tadi. Apa yang akan kita pelajari di praktikum basis data ini nanti ke depannya? Halo? Kita nanti fokusnya belajar apa di praktikum basis data ini? Tentang database, Pak. Basis data, Pak. Ya, basis datanya kita fokus ke jenis apa, menggunakan apa? MySQL, Pak. Oke, kita akan menggunakan MySQL. Oke, ini konfirmasi lagi. Ketika teman-teman nanti
mahir menggunakan SQL ini terkait dengan penggunaan di basis data ini, kira-kira profesi apa yang bisa memungkinkan untuk teman-teman? Data analis, Pak. Data analis? Yakin? Iya. Yakin. Yakin. Kalau teman-teman yang lain, apa jawabannya? Tadi sudah saya sampaikan loh. Data administrator. Developer, Pak. Oke, benar. Bisa sebagai data administrator, bisa sebagai seorang developer aplikasi. Sebenarnya sebagai seorang data analis juga bisa. Hanya saja ketika terjun ke data analis, itu nanti butuh proses lagi terhadap pengolahan dari basis data ini. Jadi seorang data analis itu nanti membutuhkan banyak data. Salah satu datanya yang bisa diolah adalah basis data yang kita kumpulkan. Oke. Kemudian untuk kita belajar penggunaan basis data ini, aplikasi apa yang bisa kita gunakan? Laragon. SAM, Laragon. LAM, Laragon, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ketika aplikasi itu diinstal ke dalam komputer kita, itu sebenarnya komputer kita bisa dijadikan sebagai sebuah server. Itu benar atau enggak? Benar atau tidak? Benar, Pak. Benar, Pak. Kenapa kok bisa dikatakan benar? Kenapa kok benar? Halo. Oke. Saya akan share lagi ya. 2 menit. Oke, ini. Jadi struktur dari Laragon ya, ini saya contohin Laragon. Laragon nanti misalkan diinstal secara default ada di disk C. Nah, untuk database server itu nanti semuanya akan tersimpan di sini. Ada di data, kemudian SQL, dan ini adalah data-data tadi yang kita buat. Nah, kemudian untuk web itu nanti ada di www. Nah, di sini ada misalkan ini. Coba saya ini aja contohkan. Nah, buktinya apa? Buktinya kok ketika kita sudah menginstal ini bisa dikatakan komputer kita adalah sebuah server. Contohnya ini. Nah, di sini tadi kan saya memasukkan ini ya, folder sertifikat. Nah, localhost, kemudian folder yang dimaksud tadi, maka ini sudah jadi sebuah tampilan web. Kita coba dengan folder yang lain, misalkan di sini ada desa. Jadi ini nggak perlu ada internet, kita masih bisa untuk menggunakannya. Atau bisa dikatakan ini dari sisi production-nya. Jadi nanti untuk teman-teman itu ya, ini ya, untuk yang sebagai seorang developer, itu nanti production-nya ada di komputernya masing-masing seperti ini. Jadi komputernya harus diinstal tadi web server, database server. Jadi supaya kita apa? Supaya kita bisa mengetahui realnya nanti seperti apa ketika web itu sudah dijalankan. Nah ini. Nah ini tanpa perlu internet sudah bisa diakses. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, saya konfirmasi lagi. Ada yang mau bertanya lagi?
sebelum diakhiri pertemuan kita sore hari ini, oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, mari kita akhiri perkuliahan pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Langsung semangat semua ya, alhamdulillah sudah selesai. Oke, semoga yang singkat tadi yang saya paparkan dari pengenalan pengantarnya bisa memotivasi teman-teman dan juga bisa membangkitkan semangat teman-teman untuk belajar basis data ini, karena basis data ini merupakan basic fondasi, dan walaupun dia adalah sebagai fondasi, dia sudah bisa digunakan sebagai tujuan kita misalkan ingin berkarir di database administrator ataupun developer aplikasi dan seterusnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.